manusia purba umumnya kan disebut Homo erectus. Ya. Kebetulan di sana di Ngandong ditemukan beberapa fosil, termasuk tengkorak, beberapa tengkorak manusia purba. Karena temuan di sana ada di teras Bengawan Solo, maka disebutlah Homo soloensis. Jadi ini yang perlu mungkin kita pahami. Bro Mas yo, gak ono duwite, gak ono duwite. Jenenge kita nek perkara sumur tua wis ben ngono lah, ana sing ngurusi gitu. Kita akan ini ya, suatu saat kita ini sumber pengetahuan. Iya, gitu. Karena pendidikan akademis saya itu sejarah. Ini malah menarik ini. Isin aku. Dan ini informasi. Bahwa usul, apa saran, itu kan kekayaan dunia ya Mas. Iya, betul. Nganti klub selesai Mas. Iya. Saudutan sehat. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, ini ada informasi menarik, ada kabar bahwa pemerintah kerajaan Belanda akan mengembalikan sejumlah benda-benda bersejarah ke Indonesia. Salah satunya di banyak hal adalah benda-benda bersejarah purbakala yang ada di Dukuh Ngandong, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan. Akhir-akhir ini yang baru hangat dibicarakan kan di persoalan situs Ngandong. Pertama Mas Eko Arifianto, ini salah satu pemerhati budaya, sejarah di Blora, bahkan beliau ini suka untuk jelajah Blora. Itu ya Mas ya? Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Siang. Sehat Mas Eko? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ini rekan kita ini Mas Dalhar Muhammadun, Ketua Dewan Kebudayaan. Mas Madun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Urip. Assalamualaikum semua. Ya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Sehat walafiat syukur waras. Amin amin nggih. Lajeng rayu. Mas Madun, ini nyuwun sewu jenengan tak sraya rawuh ke studio selaku Dewan Kebudayaan. Kalau kita ngomong Ngandong, ini kan mau ndak mau kan pasti ini berdekatan, bersinggungan, beririsan dengan yang namanya budaya. Budaya ini kan menembus batas. Bisa prasejarah, bisa sejarah, bisa sampai sekarang. Kebetulan ini Mas Eko Arifianto ini kalau nggak salah baru-baru ini juga sudah sempat jelajah di situs Ngandong. Itu ya Mas Eko ya. Mungkin awalnya Mas Eko ini bisa dijelaskan, ada kabar kemarin Presiden kita ini Pak Prabowo Subianto kan mengadakan kunjungan kenegaraan di Belanda, dan ada kabar konon dari kerajaan Belanda ini mau mengembalikan sejumlah benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia, bahkan kalau nggak salah jumlahnya cukup banyak, cukup besar. Mungkin ada yang bisa jenengan sampaikan, jenengan mendengar apakah benda-benda bersejarah itu nanti ada yang kira-kira ini nyinggung dengan situs Ngandong itu Mas Eko? Nggih. Monggo silakan sampaikan. Nggih, matur nuwun Mbah Urip. Ya. Kami melihat bahwa rencana pengembalian fragmen benda sejarah yang ada di Museum Belanda saat ini, yang rencana mau dikembalikan ke Indonesia, ini ada kronologinya Mbak Urip. Ya. Jadi kronologi itu berawal dari sidang Komisi Internasional dari
yang mengurusi koleksi, koleksi museum. Ini kelasnya dunia, dunia ya, iya, makanya dunia. Tidak kemarin itu peristiwa bahwa Pak Presiden Pak Prabowo itu ke Belanda tiba-tiba ada itu, tentunya ada prolognya yang jenengan sebutkan itu. Lanjut Mas Eko ya. Jadi ketika sidang itu menyatakan bahwa fragmen dan benda-benda bersejarah yang dulu dari Indonesia dibawa ke Belanda ini adalah tidak sah. Itu tersebutkan. Tidak sah itu dikarenakan di sidang itu tadi. Di sidang itu. Ya. Itu dikarenakan ketidaksahan itu karena beberapa hal. Salah satunya ketika di sana dalam proses ekskavasi tersebut dilakukan melalui sistem kerja paksa, itu tidak sah. Pertama itu. Yang kedua, tidak ada serah terima yang jelas dari penduduk lokal, dari warga mungkin pribumi saat itu ke Belanda. Itu juga tidak sah. Apalagi tidak penyerahan resmi dari antar negara, penduduk aja enggak ada. Waktu itu belum ada negara Republik Indonesia, karena kisaran 1930-an awal mungkin abad 20. Itu berawal dari adanya sidang itu dianggap ada tidak sah, kriterianya itu tidak ada serah terima, bla 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 bla, itu ya. Akhirnya saat kemarin Pak Prabowo ke Belanda itu akhirnya ada semacam kesepakatan itu. Gitu ya? Iya. Oke. Dan pemerintah Belanda juga menyetujui ketika benda-benda bersejarah itu dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu di Indonesia. Oke. Mas Eko, sebelum lanjut ini saya tak ke Mas Madun dulu. Ya, Dewan Kebudayaan, Ketua Dewan Kebudayaan Blora. Mas Madun, di luaran tidak di Blora aja lah, dimanapun kalau ngomong ngandong ini tidak porsinya sudah porsi dunia. Paling enggak kulit lah Mas, sepengetahuan panjenengan ngandong itu ada apa sih? Kalau jenengan saya itu kalau sama-sama mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA juga ada pelajaran sejarah kan. Kalau nggak salah di sana pernah ditemukan satu situs atau mungkin manusia purba ya, fosil-fosil manusia purba yang ada di Desa Ngandong. Mungkin sedikit Mas Madun bisa diceritakan Mas. Jadi kan begini Pak Rep ya. Jadi secara umum seringkali momen-momen penting masa lalu itu ada yang tercatat dan ada yang tidak. Bagi yang itu tercatat, apalagi itu merupakan bagian dari penelitian, maka dokumennya relatif bagus. Inilah kelihatannya yang menyelamatkan. Maka umpamanya ini dianalogikan dengan Shaminisme, seandainya saat itu tidak ada penelitian untuk membaca kondisi Samin saat itu dan beserta perkembangannya, mungkin informasi tentang Samin juga di belakang hari tidak mudah kita akses. Demikian juga dengan Ngandong. Jadi di Ngandong juga ada penelitian yang lebih serius dan sepertinya tidak terlalu bersangkut paut dengan kepentingan ekonomi maupun politik saat itu. Berbeda dengan Samin, ketika penelitian tentang Samin kan kepentingannya kepentingan politik kolonial. Sementara dalam konteks Ngandong ini murni penelitian untuk pengembangan pengetahuan. Nah, dari sini saya pikir ini menjadi pintu masuk kita. Jadi ini menurut saya memang sebuah keniscayaan, apalagi penelitian yang dilakukan sangat masif tentang dunia fosil dan segala macam. Sepertinya tidak ada penelitian yang
tingkat kemasifannya melebihi apa yang dilakukan di sekitar Ngandong. Dari situ saya pikir konfirmasi terbaru hari ini ya sekitar 25.000 benda-benda sejarah ya fragmen ya. Sekalipun kita belum tahu pasti ini yang terkait dengan Ngandong ini yang seberapa, tetapi sebagian besar dari 25.000 itu kita perkirakan terkait dengan Ngandong. Kalau kita ngomong Blora Selatan ya Mas Madun, Menden, sekitar Menden, Kedung, Tuban, itu kan kita sering mendengar juga berita penemuan fosil-fosil juga manusia, binatang purba, apakah bentuknya gajah, banteng itu. Mas Eko mungkin bisa diseplit pengetahuan jenengan itu di Ngandong itu waktu penelitian yang disebutkan oleh Mas Madun tadi ya, penelitian yang benar-benar ini penelitian masif dan ini murni penelitian untuk pengetahuan sejarah, apalagi di situ ada fosil manusia purba dan mungkin sedikitlah Mas Eko diceritakan kayak apa sih di sana itu pernah ada penelitian apa yang ditemukan, termasuk sedikit baru-baru ini ya mungkin 1-2 tahun yang lalu pernah ada penemuan gading gajah, terus ada tanduk banteng kan gitu ya. Mas Eko mungkin bisa disepritkan di Ngandong ini ada apa? Yang penelitian itu menghasilkan apa, Mas? Ya, Mbak. Jadi kalau kami mencermati wilayah Blora Selatan ini kan merupakan peradaban purba. Ya. Itu terbukti dengan temuan-temuan yang ada. Ya. Baik itu mungkin di beberapa tahun yang lalu 2009 itu ditemukan fosil gajah purba Elepas hisudrindicus di Sunggur Medalem. Saat ini barangnya di Bandung ya. Yang fosil aslinya di Museum Geologi Bandung. Kita hanya kebagian ini replika. Jadi selain itu ditemukan pula fragmen-fragmen lain di tepi das Bengawan Solo itu cukup banyak, baik itu manusia purba maupun fauna, hewan-hewan seperti itu. Itu membuktikan bahwa dulu di era masa lalu di situ ada peradaban dan terbukti di sana selain fragmen fosil termasuk artefak seperti peralatan yang digunakan baik itu terbuat dari batu maupun dari tulang. Ya, artinya splitnya kan gini Mas Eko. Benar enggak? Saya pernah membaca, mendengar bahwa fosil manusia purba yang ditemukan di Ngandong itu yang pernah dilakukan penelitian oleh Belanda, orang Belanda itu, di situ temukan bahwa fosil manusia purba yang artinya yang termuda sehingga ada Homo soloensis, Homo javae, ya macam-macam itu mungkin sebelum secara umum digambarkan sepengetahuan saya jenengan untuk fosil manusia purba itu di situ spesiesnya apa Mas? Jadi gini Mbak Wib, manusia purba umumnya kan disebut Homo erectus. Ya. Kebetulan di sana di Ngandong ditemukan beberapa fosil, termasuk tengkorak, beberapa tengkorak manusia purba. Karena temuan di sana ada di teras Bengawan Solo, maka disebutlah Homo soloensis. Jadi ini yang perlu mungkin kita pahami bahwa Homo soloensis itu bukan manusia purba yang ditemukan di Solo, tapi di teras Bengawan Solo dan itu di Ngandong, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Artinya penemuan penamaan
penamaan penemuan fosil itu berdasarkan tempat, Ya. bukan berdasarkan tahun, tahun jenis atau mungkin yang lebih tua, lebih apa, karena ditemukan di tepian Bengawan Solo, di aliran Bengawan Solo, akhirnya Homo soloensis. Tapi benar enggak Mas Madun atau Mas Eko bahwa ini sebetulnya merupakan generasi manusia purba yang istilahnya paling nom lah, tidak tua. Pernah enggak Mas? Jadi gini, ya. Evolusi manusia seperti yang disampaikan dalam teori Charles Darwin, ini kan dari primata, terus manusia purba, manusia purba ini Homo erectus tadi, terus ke manusia sekarang, manusia modern, kalau kita menyebutnya Homo sapien. Nah, di Ngandong ini ditemukan di mana dari volume otaknya ini di antara Homo erectus dan Homo sapien, volume otak. Nah, ini di yang paling tua Homo sapien apa Homo erectus tadi? Yang Homo sapien manusia modern sekarang. Yang Homo erectus manusia purba. Lah yang di Ngandong ini di tengah-tengahnya. Iya, volume otaknya besarannya di tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini kan tentu berdasarkan umur toh, Mas. Berdasarkan umur dan volume otak. Volume otak. Gitu ya. Kalau usianya di sana setelah dilakukan tes karbon itu kisaran 40.000 hingga 118.000 tahun yang lalu. Itu untuk usia. Mereka hidup, maksudnya diperkirakan hidup di zaman itu. Seperti itu. Benar nggak Mas? Kalau di sana ternyata temuan fragmen-fragmen ini agak komplit di Ngandong Mas, yang soloensis ini. Benar? Betul. Dan ya? Itu dari seluruh dunia Mbak Urip. Itu terunik, terkomplit. Seperti itu. Artinya dari temuan fosil-fosil manusia purba yang ada di dunia, yang paling komplit ada di termasuk fragmen ini peralatan kerjanya mereka yang terbuat dari tulang, terus kapak batu itu ditemukan juga di sana. Ini artinya gini Mas Eko, kemarin saya ngobrol dengan Mas Gatot Mahatun. Mereka itu kan ya pemerhati. Mas Gatot Pranoto Mahameru. Di situ fosil manusia, fosil binatang, terus ditemukan alat-alat itu. Artinya di situ itu memang peradabannya sudah ada ya Mas Eko. Sudah ada. Ya, dan cakupannya memang sangat luas. Dan bisa jadi kalau titiknya dihitung dari Bengawan Solo hari ini bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Seperti kemarin ketika kami dengan kawan-kawan Dinpura Budwar melihat penemuan tanduk kerbau yang di Kedung Tuban ya Mas? Ya, yang desanya mana Mas? Gundel ya. Nah, sekarang barangnya di mana? Sekarang sementara ini masih di Gundel, masih aman di sana. Dari penemuan itu saja oleh tim arkeologi dari dinas itu langsung ketahuan. Oh, jenis tanah semacam ini pasti akan ada banyak. Maka ketika ditunjukkan titiknya, coba dibuka lagi yang sebelah sini. Benar, ditemukan itu. Jadi sebenarnya dengan pengetahuan maupun pengalaman yang tidak terlalu yang biasa-biasa saja. Artinya orang awam aja tidak menangani. Sebenarnya itu bisa membantu. Oh, kalau kepingin eskavasi di sini, itu hampir pasti nanti ditemukan. Dan ini yang menyebabkan kenapa fosil-fosilnya cukup kaya, karena menjadi fosil ini dibutuhkan banyak hal yang diantaranya adalah kondisi tanahnya itu semacam apa. Kebetulan di sekitar Bengawan Solo memang mendukung sisa-sisa peradaban ataupun sisa-sisa kehidupan masa lalu itu terselamatkan menjadi fosil. Ini sangat mendukung. Nah, sepakat nggak secara dunia, di dinding dunia ini penemuan fosil itu rata-rata orang di tepian pantai terus di alur sungai itu rata-rata kan di situ ya Mas Madun, Mas Eko. Tetapi karena memang banyak wilayah yang dulunya dasar laut menjadi
permukaan pulau dan tidak mesti dekat dengan sungai. Jadi ya tidak menutup kemungkinan penemuan-penemuan fosil itu ya menyebar di tempat manapun, tetapi harus di wilayah yang dimana unsur-unsur tanah yang di situ itu mendukung terjadinya proses fosilisasi. Kan luar biasa Blora duwe Ngandong. Ngandong itu administrasi memang lebu desa Nglebak, kecamatan Kadenan, pemerintahannya masuk Blora. Tapi wilayahnya perhutan ini Ngawi kabehnya. Ya, ini kan satu kondisi yang Mas Eka, tadi jenis-jenis fosil di sana di samping fosil tengkorak manusia purba, peralatannya, terus kemudian ada binatang-binatang purba kan di sana ya, Mas ya. Ada lain Mas? Sepengetahuan jenengan, sependengar jenengan. Jadi fragmen itu di dalam laporan ekskavasi Belanda dulu memang tersebut. Jadi selain tengkorak, ada femur. Femur itu kaki, Mbak Urip. Ini ada laporan resmi ya? Ada laporan resmi. Ternyata kita menemukan di dokumen bahasa Belanda itu sekitar tahun 1930-an. Dokumen ini sekarang ada di Indonesia apa di Belanda, Mas? Di digital ada di Belanda, di perpustakaan Belanda. Kita belum ada ya, Mas? Ya, itu perlu akses digitalisasinya sudah memungkinkan untuk kita. Oh, kita mengakses. Iya, kita mengakses. Moga-moga wae perpustakaan ini hal-hal yang kayak gini juga perhatikan ya, Mas. Pengetahuan bagus. Ya, Mas. Ini kan luar biasa yang kayak gini ini. Terus ini tadi beberapa itu Mas Eko. Temuan ini sekarang Belanda sekarang ada informasi mau dikembalikan ke Indonesia. Tentunya kan tidak ada di Ngandong, Dok. Sampeyan pernah mendengar jumlahnya berapa Mas yang untuk Ngandong itu? Jadi di laporan kolonial waktu itu disebutkan kurang lebih 25.000 fragmen fosil. Itu khusus Ngandong, Mas? Khusus Ngandong. Cuma ini jenisnya ya ana menungsa, ana hewan, ada peralatan, peralatan perkakas ini manusia purba itu seperti itu. Itu terdiri dari tengkorak, terus ada femur, tulang kaki, ada molar itu gigi, dan fauna itu termasuk yang bovidae ini sapi-sapian, Mbah. Jadi ada kerbau, ada banteng, ada sapi, itu sapi-sapian. Terus beberapa fragmen-fragmen lain termasuk perkakas, benar seperti dikatakan Mbah Urip, yang dari tulang itu untuk menggali dan menguliti daging hewan buruan. Hewan buruannya ada semua. Ya, di sana kayak gitu. Mudah-mudahan itu nanti bisa kembali semua ya, Mas. Iya, Mbah, tapi ada sesuatu hal yang perlu disiapkan. Apa itu, Mas? Jadi gini, kita melihat bahwa pengembalian ini Mas? perlu dikaji lebih lanjut. Artinya sejauh mana kita menyiapkan sarana dan prasarananya. Karena ketika itu dikembalikan tetapi kita tidak menyiapkan, misalnya terkait dengan bagaimana memberikan manfaat nantinya edukasi ke ilmu pengetahuan, Mas ya. Karena ternyata fosil di Ngandong itu di sana ditempatkan secara khusus, Mbah Urip. Di Belanda, di Museum Belanda sana. Pernah nggak mendengar penempatan khusus itu dikelompokkan gitu? Betul. Atau bagaimana? Iya, dikelompokkan. Jadi termasuk proses ini sejarahnya, narasinya seperti apa itu kalau di situ jenengan apa yang jenengan omong kita berarti kalau kita menyiapkan itu kan termasuk SDM ya, Mas Madun ya. Nek nyiapke itu orang sing nggak paham geologi, nggak paham sejarah, nggak paham, bahkan paham carane
menempatkan nyusun ke terus sampai narasinya. Oke, narasi mungkin kita bisa mengambil beberapa narasi yang ada di Belanda itu. Sing jenengan karepe yang kayak gitu itu Mas Eko ya. Atau pripun? Jadi gini Mbak Urip, sebuah pengembalian baik itu fosil maupun artefak ini kan mempunyai dampak yang cukup besar sebetulnya. Artinya itu menunjukkan keberadaan sebuah bangsa kalau kita bicara soal kebangsaan ya. Yeah. Di mana di era ribuan tahun yang lalu di sana sudah ada peradaban. Itu dan itu terbukti dari penemuan arkeologi yang ada seperti itu. Jadi ketika itu dikembalikan, tetapi kita belum siap untuk kalau diistilahkan museum yang representatif ya. Ketika itu menjadi barang rongsokan ibaratnya ketika kita nggak siap kan akhirnya tergeletak begitu saja. Itu kan sangat disayangkan. Padahal itu penemuan yang paling unik dan paling lengkap seluruh dunia untuk sejarah manusia dan peradaban purba ke peradaban modern ini. Nah, dunia satu-satunya. Special edition kasarannya kan gitu kan gitu. Okay. Mas Madun. Ini artinya sebuah pemikiran penyiapan yang benar-benar harus matang. Sementara kalau misalnya ini mungkin ada timeline-nya, kita nggak tahu loh ya pengembaliannya ada timeline-nya dari barangkali untuk sementara bisa singgah di museum negara Indonesia ya, misalnya di Jakarta. Sementara kita kan kapasitasnya, menurut jenengan museum ning Blora selain nyuwun sewu diinisiasi oleh Mas Gatot Pranoto itu museum Mahameru itu, terus yang lain-lainnya kita kan juga belum siap lah Mas. Ya, jadi secara umum begini bahwa dalam konteks pengembalian sekitar 3.000 ini masih domainnya pemerintah pusat. Sekalipun dari 30.000 itu berasal dari banyak daerah. Lalu nanti bagaimana posisi daerah yang sebagai wilayah yang di kala lalu itu menjadi titik ditemukannya benda-benda bersejarah itu, saya pikir ini yang belum ada gambaran lebih detail. Di luar itu bahwa sekalipun seandainya benda-benda bersejarah itu tidak kembali ke Blora, kita masih punya titik yang sangat penting dalam hal ini adalah Ngandong. Dan saya pikir sedari awal kita harus memulai setidaknya melakukan sosialisasi, membangun rasa memiliki dari seluruh warga Blora maupun warga yang lain yang berkaitan dengan temuan-temuan itu. Dan ini kesempatan sebenarnya untuk penguatan nasionalisme lokal kita atau nasionalisme yang sebenarnya ini bisa dimulai dari sini. Jadi ada baiknya kita melakukan apalah yang setidaknya di tahap awal ini mungkin sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas. Kalau nggak salah nanti saya salah disalahke Mas. Saya untuk bocoran halus Menteri Kebudayaan itu Fadlizon pernah BCI sama Bupati kita Pak Arif Rohman ini ada penyebutan Ngandong. Bahkan kalau nggak salah bocoran halus ini Pak Bupati pun mungkin lewat WA atau apa jenengan kalau nggak salah juga disebutkan Ngandong. Kan biasa ini Bupati kita ini itu memancing keterlibatan. Kebiasaannya ngirimnya mesti clue gitu. Ada rencana nggak Mas kapasitasnya di Dewan Kebudayaan minimal tadi rakyatan klungsu tapi udah misalnya merencanakan sosialisasi di Ngandong atau mungkin membuat
kegiatan apa kegiatan kecil-kecilan di Ngandong di situ nanti sembari disosialisasikan. Ini aset dunia loh. Ini rasa memilikinya. Ada enggak Mas? Ya, ada. jadi sampai hari ini kita belum bisa mengukur sejauh mana masyarakat setempat. Ya. Ini masyarakat setempat ini juga sudah menangkap greget yang kita tangkap. Perkiraan saya belum gitu. Ya. Makanya ini titik pertama yang perlu kita lakukan. Di sisi lain, terutama yang muda-muda juga harus kita libatkan di sini. Ya. Maka kita sudah punya rencana Paling nanti pas komunitas apa Mas? nanti November ya. kita akan November tahun ini ya mengajak beberapa anak muda baik itu penulis, fotografer, yang apapun lah, mungkin perupa untuk kita ajak nginep semalam 2 malam di Ngandong, biar berinteraksi dengan masyarakat setempat dan sepulangnya mempunyai karya, apakah itu sastra, apakah itu dan biar semua mengekspresikan dengan daya tangkapnya sendiri. Dan saya pikir itu kegiatan yang tidak terlalu ngoyo-woro, pembiayaan juga mungkin seperti biasa kita bisa gantingan begitu, tetapi efeknya konkret, jadi semacam apa ya, residensi gitu di sana. Bahkan kalau boleh usul, bahkan nanti saya mungkin akan ngewangi di persoalan komunikasi, lobby, rencananya jenengan itu supaya gregete. Tadi kan nek iso dijak ning kono Mas Eko ya. Pengenalan, ini Ngandong. Sepulangnya mereka disuruh bikin karya. Iku nek pamane dilombake itu luar biasa loh Mas pamane. Paling enggak kan dorongan ini loh Mas untuk nganu. Bisa jadi ini rencana yang masih awal ini bisa kita diskusikan. Kita melihatnya kan nanti sebelum Desember itu waktu masih agak longgar, tapi kalau sudah masuk Desember nanti akan tabrakan dengan agenda-agenda lain. Maka kita mempersiapkan di sisi itu. Ini jangan lupa ini musim penghujan Mas. Kemarin kan kebetulan wilayah Menden Getas itu ya ada puting beliung Mas. Anginnya kene terang kono Mas Eko, ini terkait rencana ini ya Mas ya. Rencananya Mas Madun. Ya itu tadi, nek ora bibrek kok cilik, karena apa? Saya itu tadi agak serodok kedandapan. Pengembalian itu perlu penyiapan yang matang. Penyiapan ini ternyata juga iya luar biasa ya, SDM-nya, tempatnya, ini pasti ada pasti ada konsekuensi pembiayaan yang enggak sedikit kan, mana gitu. Jenengan baru-baru ini sempat eksplor, jelajah ke Ngandong. Masuknya ngelebak kondisi infrastruktur amane Ngandong itu kayak apa, dan konon di sana itu ada bangunan tempat campnya para peneliti yang beranda. Itu kondisi bangunannya ya wes nyuwun sewu lah, ya mangkrak, ya gak kopenan. Mungkin jenengan bisa ceritakan Mas, jelajah jenengan yang terakhir. Nek ame rono itu dalane kayak apa, terus kondisine anu sana itu kayak apa Mas Eko? Iya, memang infrastruktur khususnya jalan menuju ke lokasi. Ini menuju lokasi ini, nek apa itu sampai kemana Mas? Misalnya kalau Bluro itu mau ke Ngandong itu, sing titik Pak Bagus itu nyampe di mana Mas? Di Ngelebaknya, masuk ke lokasinya. Artinya dari Blora mau ke Ngelebak, no problem, jalan mulus ya. Begitu dari Ngelebak mau ke Ngandong, itu jalannya berupa apa Mas? Ya jalan batu, jalan ini Makadam ya Mas, dia Makadam ya Mas, karena itu wilayah berhutani juga kan, gitu. Yang kita berapa kilo Mas Ngelebak Ngandong? Berapa kilo ya kemarin? Orang kudu pasti perkiraan. Kilo mungkin lebih kali ya. Tipu itu di sepanjang jalan hutan ya Mas? Kanan kirinya atau ada pemukiman? Lebih banyak mungkin dulu hutan ya, karena sudah ada penebangan terus di beberapa persel. Roda 2, roda 4 bisa nyampe sana?
Kita kemarin motoran semua dari sama rekan-rekan. Rekoso enggak Mas motoran? Lumayan, Mbah. Naik turun aksesnya. Enggak musim hujan waktu itu baru belum ya? Sebelumnya ya. Kalau setelah habis hujan kira-kira lebih rekoso lagi ya? Lebih ekstrim yang jelas kalau ekstrimnya blender-blender iya, jalan tentunya ya. Seperti Artinya itu. kalau kendaraan roda 4 berat begitu ya. Lumayan berat. Ya. Apalagi menuju ke naik enggak Mas? naik turun. Oh. Iya. Tuh. Saya terus terang seumur-umur wis kepala 6 itu urung pernah Mas. Istilahnya ngerti dhewe kekayaan dunia loh. Kita ngomong ini kan Indonesia meneh. Kelasnya dunia seperti jenengan tadi ngomong di awal, satu-satunya ning dunia spesial edition di sana. Itu kan eman-eman. Terus kondisi bangunannya kayak apa, Mas? Kondisi bangunan praktis kami melihat tidak ada perawatan, tidak terawat. Artinya di sana kita menemukan rumput ilalang itu sampai sedeteke orang, Mbah. Jadi malah terkesan angker, iya. Biasanya gini Mas. Seperti itu. Iya. Nggon-nggon kayak gitu itu. Iya. Nuansa mistis, nuansa angker, apalagi jangankan yang omah ning tengah alas, omah ning tengah kutha timbalke kosong, itu kan kesane betul ya Mas. Kayak gitu ya. Apalagi ini puluhan tahun ya, bahkan hampir ratusan ya, hampir 100 abad. Iya. Jadi memang di sana ya nggak terurus, nggak terapa. Sementara wong Londo oleh mendadak Iya. barangnya ning kono mungkin dikok kotak-kotak. Iya, benar. Iya. Gitu kan. Iya. Kode-kode urung roe ya, Mas. Dengan suhu tertentu, dengan perlakuan tertentu. Benar. Iya, itu Makanya di beberapa kasus memang upaya pengembalian itu tidak berhasil karena belum ada jaminan dari negara yang dahulu memiliki benda tersebut. Yes. Itu terjadi. Mas Eko, ini tadi jenengan di awal kan proses pengembalian artinya ada wacana ini mau dikembalikan kan diawali dari sidang. Barangkali di sidang itu ada juga nomenklatur atau mungkin aturan. Ya balik ya, tapi dengan syarat negara yang punya itu ya harus mumpuni di persoalan tempat ngopen ini. Apakah ada Mas klausul yang kayak gitu itu Mas? Sepengetahuan jenengan. Sepertinya itu pasti, Mbak. Pasti ada. Pasti sekalipun kita tidak tahu detailnya semacam apa, karena ya ini tidak hanya koleksi sebuah negara, tetapi koleksi dunia. Sehingga dimanapun barang yang sudah terdata sebagai warisan dunia ini mesti harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa merawatnya. Ya, kelihatannya obrolan kita kali ini tuh mungkin tidak populer Mas. Dalam artian tapi nyuwun sewu. Ini kan di persoalan sejarah. Bahkan peradaban sebuah negara bagaimana ngajeni ngopen itu ini juga akan menentukan. Karena jujur aja awake dhewe ngobrol kayak gini nih, bagi orang lain akan lebih menarik ngobrol tentang sumur minyak tua loh Mas daripada ngandong, bener nggak Mas? Iya, pengembangan ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan itu memang. Ya awake dhewe nganti ngompres ngene iki gak ono duit itu. Iya. Kayak gini iya Mas. Dan jenengan sumur tua, kayak nang gandu merembes ngono aja dhewe Mas. Enggak, artinya ini kan ya wis ibaratnya nek menawa kelungsu melu udu dan ini kebetulan kita ngomongin. Kalau ini jujur, saya tak iya bluro nek kepengine Syukur Bageng kok sing danai tempat iku ora kok APBD-ne bluro kok pusat. Di sana museum itu terus ditempatkan di rumah yang dulu penelitian ditata sedemikian. Terus terang di samping nilai sejarahnya dan ini ditempatkan di Blora Selatan, kelihatannya pemimpin kita ini kepinginnya ngembang ke wilayah selatan sana loh Mas. Wong akhirnya akeh teko ning Blora ya ning Blora Selatan. Bayangkan Mas, infrastrukturnya mulai randu,
Getas. Sampean itu dolanan sampean Mas. Iya, tembus Ngawi. Nek mau pulang kampung dolanan Mas Eko. Infrastruktur sudah siapkan kayak gitu. Iya. Belum lagi sebentar lagi ada bendungan Karangnongko di sana, yaitu merupakan PSN. Blora Selatan ini luar biasa loh. Ini dalam artian Sokor Bage kemarin itu Mas Madun, waktu ada FGD tentang kawasan industri, salah satunya yang mau dilirik itu Blora Selatan sana, Mas. Itu Mas Eko. Karena apa? Iya. Dari Pemprov itu menyaratkan minimal kawasan industri Blora nek kepengen duwe kawasan industri minimal lahannya itu 50 hektar dan harus menyatu, gak untuk pecah. Ini ndak orang tanah berhutan ini gak mungkin kan? Mungkin ya. Iya. Karena masa lalunya memang Blora Selatan juga lebih dinamis daripada Blora Utara begitu. Jenengan kopi dengan Mas Totok sing omahe Kamolan ya. Ya. Waduh itu luar biasa. Dia bisa cerita. Dulu itu daerah sana itu dermaga Mas katanya. Betul. Lalu lintasnya dermaga itu sampai dia cerita ternyata PSN Bendungan Karangnongko ini dulu plan itu sudah pernah dilakukan zamannya Londo. Bener ya Mas ya? Ini luar biasa kayak gitu itu Mas Martin ya. Oke, itu di persoalan Ngandong, nyuwun sewu. Kita nanti akan update perkembangan. Termasuk ini loh rencana pengembalian ini loh Mas Martin ya. Pengembalian itu update perkembangan. Suatu saat lego jenengan ya takjak rene ngobrol Mas yo gak ono duwite, gak ono harapan duwite. Jenengan kita nek perkara sumur tua wis ben ngono lah, ana sing ngurusi barang gitu ya. Nek perkara kita akan ini ya. Suatu saat kita ini sumber pengetahuan. Ya, gitu. Karena Mas Eko kelihatannya dengan dulu kuliahnya sejarah juga ya, Mas. Enggak. Pemerhati sejarah tapi bukan dari bidang sejarah, Mbak. Ini. Rata-rata Gatot Pranoto itu wong teknik. Iya, saya juga teknik juga. Teknik. Saya IAIN. Mas Toto yang Gamolan itu teknik juga elektro apa itu. Iya. Dulu kan lucu ya ngomong itu. Karena bagi kawan-kawan yang di sejarah atau yang bidangnya itu akan dihantui oleh metodologi. Sementara kita karena nggak tahu nekat gitu aja. Soal salah atau soal tidak pas itu urusan nanti begitu. Sing gak penak. Ini harus buka-bukaan. Pendidikan akademi saya itu sejarah. Ini malah menarik ini. Isin dan ini informasi. Blora Wong Doplang itu ada profesor sejarah juga Singgih Tri Sulistiono. Iya, profesor. Profesor itu profesornya Leiden loh Mas. Paling ora engko nek ketemu suatu saat tak kumpulke balung bisa kita ngobrol. Saya juga pernah kenal Mbah Urip waktu bedah buku saya yang Pak Singgih. Saat ini konon ceritanya Mas Gadot, dia ketua tim penulisan sejarah ini loh, yang ini kan sejak Mak Wadrison ini kan mau menulis ulang sejarah. Salah satu ketua timnya. Awake dhewe wong Blora ajane mata-mata ya Mas. Luar biasa kan. Oke, itu Ngandong. Mas Eko, Mas Madun pernah enggak karena kekurangan pahaman kita, kekurangan pahaman masyarakat kita, sehingga penghargaan terhadap benda-benda bersejarah itu kurang, pernah enggak Mas mendengar itu Mas Madun? Sebenarnya masih banyak benda-benda bersejarah yang masih di tempatnya masing-masing. Tetapi memang kita harus bijak untuk satu sisi dipublis atau tidak, karena memang ada resiko dalam tanda kutip seperti makam-makam kala ataupun batu-batuan yang belum teridentifikasi. Resikonya itu nek kena wedi kena walak gitu Mas. Resikonya kalau ketemu pada orang yang tidak bertanggung jawab. Enggak, artinya ngene Mas. Kemarin saya ngobrol dengan Mas Toto. Banyak benda sejarah. Sejarah ning kono.
nek ning Blora iku ora diajeni, akhirnya nek didol ning njaba payul larang. Pernah enggak mendengar informasi ini, Mas? Iya. Gitu ya. Ada orang-orang yang secara turun-temurun mencari emas, ataupun ada yang memang terjun di dunia barang antik dalam tanda kutip. Profesi berarti, Mas. Profesi, dan itu tentu saja sedikit banyak bisa jadi punya potensi untuk penghilangan dalam tanda kutip benda-benda bersejarah. Maka ini jadi gudak-gudakan. Nah, regulasinya biasa Mas, jenenge pamane itu benda bersejarah misalnya ya iki karena mungkin weteng ya Mas. Misalnya aku wong Menden dan mau kepeng Mas. Iki nek tak serahno ning gone pemerintah Blora kene dilireke ora pernah diregani. Terus didol ning misalnya wilayah Sangiran, wilayah apa. Itu ana hukume ora sih Mas? Keprihatinan kita memang itu. Faktanya ya, kalau regulasinya kayak apa jelas itu, setiap barang purbakala ada pelarangan tertentu, tetapi karena prioritas kita kan masih prioritas infrastruktur, kesehatan dan segala macam. Untuk hal yang semacam ini masih kurang terperhatikan, dan ini ya terjadi di mana-mana gitu. Maka sebenarnya harus ada cara lokal menyelamatkan itu dengan ya kita tidak mungkin menuntut sesuatu yang belum mungkin dilakukan oleh pemerintah lokal kita gitu kan. Tapi ini kan tidak menutup ikhtiar kita untuk menemukan cara yang berbeda agar barang-barang yang punya nilai sejarah itu bisa terselamatkan. Karena aku mendengar Mas Eko di Ngandong itu wilayah perhutani Ngawi, wilayah administrasi nih pemerintahan Blora kan. Banyak ning kono iki jarene akeh penemuan mas-mas tapi bentuknya kepingan, kayak semacam mata uang gitu loh. Bahkan ada barang sejenis gamelan perunggu. Ini ya wis nyuwun sewu. Wassalam. Dalam artian nek memang emas iku kan mesti payu larang. Kalau jenengan nilai dari sejarah itu kan ya lebih tinggi. Ya sajane luwih tinggi, tapi nek negara meh ngijoli iku terus gua anggaran apa gitu lah Mas pamane gitu. Ini kan ya ini jenengan prihatin, kita prihatin, tapi ya masih sebatas prihatin, arep golek solusi. Ini kan ada konsekuensi Mas. Itu aturnya juga masih sulit. Penyediaan alokasi anggaran tertentu untuk mempersiapkan itu juga ini masih agak sulit ini. Oh, apalagi agak sulit. Wanes gampang jelas. Nek nganti kok Blora nganggano mbok ngunukoni bekakas-bekakas ngono. Mah benar netizen kasihan pemimpin kita ini. Mungkin tak Mas iku Mas. Lha wong tinggo laran orang nyanda kok ngunukoni bekakas-bekakas kayak gitu. Kan gitu ya Mas pamane. Ini keprihatinan kita, tapi wong piye wis mungkin yang sisane wae lah itu nanti piye ya penyadaran aja yang seperti jenengan kan iso ana barang sing sebetulnya di lokasi ya iso akeh iso apa gitu. Mas Eko, Mas Madun ini di sana kan mau ada PSN Karangnongko. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat di sana, Pak Warsit yang anggota DPRD itu. Di sana itu agak situs Mas, nang Menden itu. Wah, orang mau ngandong ya, macam-macam. Harapannya jenengan saya itu kita nggak tahu sing amat kelelep itu kira-kira muga-muga gak kelelep bendungan Karangnongko Mas. Jenengan ada informasi itu kira-kira ana sing kelelep enggak Mas? Dari 4 desa itu kan ada beberapa Nginggil itu tuh. Ada desa yang Ngerawah relatif hampir semua, ada yang relatif sebagian. Tapi sampai hari ini kita memang belum
ada informasi yang valid, ada titik situs penting yang akan terendam. Seperti di Ngandong itu sebagian Ngandong memang terendam, tetapi khusus yang di bekas tempat penelitian itu masih agak jauh dari wilayah yang terendam. Jadi sementara ini kita tidak ada informasi titik situs penting yang akan terendam oleh bendungan tersebut. Mas Eko, dapat informasi enggak? Kira-kira beberapa situs sih rawat dengan adanya PSN Karangnongko. Dapat informasi enggak? Kalau kami melihat seperti yang Mbah Huret sampaikan tadi, memang di Blora Selatan memang banyak situs budaya memang sejarah ya. Cuma di lokasi rencana bendungan Karangnongko ini khusus di Ngandong kayaknya lebih tinggi, Mbah. Maksudnya aman kayaknya. Enggak, artinya nek misale saiki iki wis muntup-muntup krungu aman kan. Nek iso jenengan saya ini kan ya serada usul apa saran itu kan kekayaan dunia ya Mas. Iya, betul. Nganti klub selesai Mas itu Mas. Tapi kemarin sementara Mas Madun informasinya dari Pak Warjet, dari sekian banyaknya situs itu kan situsnya ono situsnya Surong Inggil macam-macam itu toh. Terus gua apa Sentono itu macam-macam itu kelihatannya enggak terendam. Ya mudah-mudahan ya pamane gitu, tapi saya yakin lah pemangku jabatan sekarang ini apalagi ini kepentingan nasional bahkan ini kepentingan dunia, lah pikir ya bisa diantisipasi lah yang kayak gitu tuh gak kelelep dengan adanya bendungan itu. Bayangkan Mas Eko, Mas Madun, sana itu kok jadi semacam destinasi wisata tapi di persoalan perbakalan situs. Terus jalannya wis apik kayak gitu. Infrastruktur. Nanti syukur bagi kawasan industri di sana, investasi luar biasa. Dan itu sebetulnya kalau kita berbicara soal jangka, Mbah. Jongko itu kan ramalan orang-orang dahulu. Ini awake dhewe wong Jawa kudu percaya mbek Joko. Itu pernah dikatakan akan tiba waktunya wong Jawa balik Jawa. Gitu tadi. Sanepo itu nek jenengan harafiah nerjemahke pripun Mas? Wong Jawa balik Jawa. Enggak rinciane artine napa Mas itu Mas? Jadi kalau kita lihat di situasi sekarang ini kan rencana pengembalian fosil benda-benda berbakala itu ya, kan Mas, dari Jawa, dari Ngandong, dari Blora. Dari sini dibawa ke Belanda. Dan rencana pengembalian dari Belanda ke Indonesia itu kan wong Jawa balik Jawa. Seperti itu. Kalau konteks hari ini konteksnya konteksnya itu ya. Cuma nek wis ana jangka, nek wis ana tengara ngono, awake dhewe kan seperti yang jenengan tadi di awal kan persiapannya kan kudu luar biasa. Nek aja sampai ini kliwat sehingga no klausul nek urung siap ya. Nek urung siap mudah-mudahan museum yang ada di pemerintah pusat sana juga siap, Mas. Iya, museum nasional. Ya, karena apa? Aku sudah wedi ku mau nang Londo iku fosil iku di pelakuannya khusus ya suhu. Bener ya. Tempat itu kan ya luar biasa kan. Yang kayak gitu. Wah, lah wis. Nggih, Mas Madun, Mas Eko matur nuwun rawuhnya bisa nyempatkan waktu datang ke studio ora ketang ya sekelumit lah. Ya, ini kan sekelumit ya kita nggak tahu kok. Di Ngandong itu kayak apa. Termasuk situs ini sampai pengetahuan kita karena basicnya ya orang wong arkeolog juga. Namanya gitu, anu tadi ya orang. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat bagi siapapun, bagi masyarakat, bagi pemerintah atau bagi pemerhati. Nek iso itu kan
museum Mahameru itu ya wis ana, itu kan wis Kemenkumham ya itu ya, itu ya digedhekno. Bukan dalam artian kita mempersiapkan pengembalian itu terlalu jauh lah, kecil lah, tapi minimal nanti kena nggo ngopeni apa-apa. Oke, Mas Eko, Mas Madun, matur nuwun. Jangan kapok, nanti suatu saat nek lega tak undang ke sini. Ya. Gitu. Terima kasih kopinya, Mbah. Oh, sama-sama. Istiahnya saujudan Mas. Iki nek saujudan kita ngobrol banyak hal, semoga juga bermanfaat. Nggih, terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas Madun. Nggih. Sekian pemirsa obrolan kita dengan dua tokoh di Blora, satu ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora, Mas Eko, wong teknik tapi pemerhati sejarah, pemerhati budaya di Blora, sering melakukan jelajah di pelosok-pelosok yang ada di Blora. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.